Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 bab pola-pola hereditas pautan bagian penilaian harian uraian B dan C. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1 bagian B, perhatikan salah satu tahap proses pembelahan meiosis 1 di samping. Jenis penyimpangan pola hereditas yang ditunjukkan oleh gambar adalah, jadi di situ kelihatannya kromosomnya yang lain sebelah kanan dan kiri itu membelah atau terbagi menjadi 2 kromosom, ditarik ke kanan dan ke atas dan ke bawah. Sedangkan yang bagian tengah itu hanya ditarik ke atas, di bawahnya kosong. Kenapa? Karena terjadi peristiwa gagal berpisah atau non-disjunction. Nomor 2, paus termasuk ke dalam kelompok mamalia sehingga bertipe determinasi seksnya adalah XY. Jadi untuk betinanya mempunyai kromosom XX sedangkan laki-lakinya adalah XY. Nomor 3, apabila pada proses oogenesis terjadi peristiwa gagal berpisah akan menghasilkan sel anak yang mengalami kelebihan atau kekurangan kromosom. Jadi ini seperti gambar yang ada di nomor 1 tadi. Kromosom apa? Berarti kromosom seks. Nomor 4, hemofilia, buta warna, dan anodontia merupakan kelainan pada manusia yang disebabkan karena adanya pautan seks. Jadi menempelnya si kelainannya ini, pautannya itu terjadinya nempelnya di kromosom seks, entah kromosom X atau bisa juga kromosom Y. Jadi tergantung jenis penyakitnya. Nomor 5, penyakit brachidaktili merupakan kelainan menurun yang dapat menyebabkan kematian pada keturunannya apabila terjadi perkawinan antara orang yang bergenotip B besar B kecil dengan B besar B kecil. Bagaimana bisa? Karena ketika B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil, heterozigot sama heterozigot, maka di situ akan menghasilkan 4 jenis gamet. Nah, masing-masing gametnya ketika disatukan atau disilangkan itu menghasilkan 4 keturunan. Jika B besar, maka di brachidaktili itu akan menghasilkan individu yang letal. B besar B kecil itu menghasilkan yang brachidaktili. Kemudian B kecilnya individu yang normal. Jadi jawabannya B besar B kecil dengan B besar B kecil. Bagian C nomor 1, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pindah silang. Jadi pindah silang itu yang pertama dipengaruhi oleh temperatur, kemudian umur, zat kimia, sinar X, dan juga jarak antar gen-gen. Lalu yang nomor 2, dari perkawinan antara lalat buah abu-abu sayap panjang heterozigot dengan lalat buah hitam sayap pendek didapatkan keturunan sejumlah 1550 ekor. Di antara keturunan tersebut ditemukan lalat abu-abu sayap pendek 125 ekor dan lalat hitam sayap panjang 75 ekor. Berapakah persentase gen yang mengalami pindah silang? Berarti di situ yang ditanyakan adalah NPS-nya. NPS itu rumusnya jumlah rekombinan dibagi jumlah seluruh keturunan kali 100%. Nah, rekombinannya di situ ada 2, yang 125 dan juga 75 dibagi total keturunannya ada 1550. Berarti di situ 200 dibagi 1550 dikali 100%, hasilnya adalah 12,90%, atau bisa juga ditulis atau dibulatkan menjadi 13%. Nomor 3, diketahui seorang laki-laki memiliki kromosom X yang mengandung gen terpaut seks. Apabila laki-laki tersebut menikah dengan seorang perempuan normal, sifat laki-laki tersebut dapat diturunkan kepada semua anak-anaknya. Benarkah pernyataan tersebut? Nah, ini contohnya nih, misalnya gen terpaut pada kromosom X-nya adalah huruf A, entah penyakit apalah, pokoknya A nih contohnya. Berarti di sini parentalnya adalah laki-laki yang terpaut kromosom X dengan wanita yang normal. Kalau laki-laki terpaut kromosom X berarti genotipnya adalah X A besar Y dan wanitanya XX karena dia normal. Hasil gametnya ada 3, lalu kita silangkan. F1-nya berarti menghasilkan X A besar X dan XY.
XA besar X tadi fenotipnya adalah anak perempuan terpaut kromosom X. Kemudian yang XY itu berarti dia adalah anak laki-laki yang normal. Jadi di sini kelihatan ya, penyakit yang dimiliki oleh ayahnya itu tadi diturunkannya hanya pada anak perempuan, karena di sini anak perempuannya bergenotip XA besar X. Sedangkan anak laki-lakinya dalam keadaan normal. Berdasarkan contohnya, gen terpaut kromosom X pada laki-laki hanya diwariskan pada anak perempuannya, bukan semua keturunannya. Nomor 4, perkawinan antara dua individu normal heterozigot menghasilkan 4 keturunan meliputi satu individu normal homozigot dominan, 2 individu normal heterozigot, serta satu individu bersifat homozigot resesif yang memiliki sifat letal. Mengapa demikian? Jadi pada soal ini termasuk ke dalam gen letal resesif, karena di situ kelihatannya saat ada homozigot resesif letal atau terjadi kematian. Nah, contohnya adalah penyakit istiosis. Nah, penyakit istiosis tadi kan pengennya yang normal hetero disilangkan dengan normal heteroma. Kita coba dulu. Berarti normal heteronya I besar I kecil disilangkan dengan I besar I kecil. Nah, hasil F1-nya adalah yang pertama I besar normal homozigot. Kemudian I besar I kecilnya ada 2 yang bersifat normal heterozigot juga. Kemudian I kecil yang bersifat letal atau penderita istiosis. Nah, berarti di sini jawabannya tepat nih. Memang kenapa demikian ya? Karena adanya gen letal yang bersifat resesif atau mengalami kematian. Nomor 5, Yoga ingin menyilangkan beberapa induk tikus untuk menghasilkan tikus dengan warna rambut kuning Y besar Y kecil. Akan tetapi Yoga masih kebingungan dalam menentukan persilangan parentalnya. Hal tersebut dikarenakan hasil persilangan dapat bersifat letal apabila tikus mempunyai gen dominan Y besar. Oleh karena itu, Yoga mencoba bertanya kepada Riko. Riko menyarankan agar Yoga memilih parental dengan genotip Y besar Y kecil dan Y kecil Y kecil. Menurut Anda benarkah saran yang diberikan oleh Riko? Kita coba dulu saran yang diberikan oleh Riko, yaitu Y besar Y kecil warna kuning disilangkan dengan Y kecil yang bersifat normal. Nah, di situ menghasilkan 3 gamet. Nah, 3 gametnya kita silangkan. Hasilnya adalah Y besar Y kecil yang berwarna kuning dan Y kecil yang bersifat normal. Nah, berarti di sini saran yang diberikan oleh Riko sudah tepat sehingga menghasilkan tikus yang berwarna kuning, bukan tikus yang letal, karena hasil keturunan F1-nya tidak ada yang bergenotip Y besar. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.